Mohon perhatian, ibadah akan segera dimulai. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Oh, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Oh, oh, oh. Oh, jangan pernah menyerah. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Ibadah akan segera dimulai. Jemaat dipersilakan berdiri. Shalom jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan. Puji nama Tuhan kita boleh ada sampai saat ini, semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Saat ini kita percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian kita, kini saatnya berdiri di altarnya. Saatnya berdiri di altarnya, berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, mari memuji, angkat tangan menyembah, angkat tangan penyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Katakan kita masuk tahta sucinya. Kita masuk tahta sucinya.
kita angkat pujian sekali lagi. Kini saatnya berdiri di altar. Kini saatnya berdiri di altarnya, berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, mari memuji. Angkat tangan menyembah, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk tahta sucinya bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku. Kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Katakan, kita masuk tahta sucinya. Kita masuk tahta sucinya bersama para malaikat menyembah. Mari puji, mari puji Yesusku. Kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Kita masuk hadiratnya. Kita masuk hadiratnya. Kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Saya serahkan kepada hambanya. Bapak Ibu dipersilakan berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita kuduskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Nas pembimbing kita pada pagi hari ini terambil di dalam 2 Tawarik pasalnya yang ke-30 ayatnya yang ke-8. 2 Tawarik pasal 30 ayatnya yang ke-8, firman Tuhan berbunyi demikian. Sekarang janganlah tegar tengkuk seperti nenek moyangmu. Serahkanlah dirimu kepada Tuhan dan datanglah ke tempat kudus yang telah dikuduskannya untuk selama-lamanya, serta beribadalah kepada Tuhan Allahmu, supaya murkanya yang menyala-menyala undur daripadamu. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami dari hari lepas hari yang terus kami rasakan. Terima kasih untuk nafas kehidupan dan setiap berkat kecukupan hidup yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami sungguh menyadari dan mengakui itu bukan karena kuat dan hebatnya kami, tapi itu semua karena kasih anugerah-Mu bagi kami Tuhan.
Oleh sebab itu ajarkan kami untuk sungguh-sungguh bertanggung jawab atas nafas kehidupan dan segala sesuatu yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Dan di saat ini Tuhan, kami mau datang beribadah kepadamu ya Bapa. Kami mohon pengampunan dosa yang daripadamu Tuhan. Sucikan dan kuduskanlah kami Tuhan, agar di saat ini Tuhan kami menjadi anak-anak Tuhan yang layak untuk sujud di bawah kaki-Mu Tuhan, untuk beribadah kepadamu Tuhan. Ampuni setiap dosa yang dan salah yang telah kami lakukan, yang menyakiti hati-Mu maupun menyakiti hati sesama kami Tuhan. Kami mohon pengampunan yang daripadamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus berkati ibadah kami dari permulaan, pertengahan sampai pada akhirnya Tuhan. Biarlah semua berjalan dalam pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dipimpin oleh kuasa Roh Kudus, kami berdoa, memohon dan mengucap syukur hanya kepada Allah Bapa dalam kerajaan surga. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan berdiri. Dengarkanlah berita anugerah bagi kita. Sebagai hamba Allah, saya memberitahukan bahwa pengampunan dosa telah terjadi atas hidup kita, sebab firman Tuhan dalam 1 Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Segala kemuliaan hanya bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama dengan orang percaya di seluruh dunia, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Puji nama Tuhan, kita masih akan memuji Tuhan, kita akan tinggikan Dia. Mari bersorak, kita katakan Tuhan Raja Maha Besar dengan sukacita. Ya Allah kita, Tuhan Raja Maha Besar. Amin. Mari datang menyembah Dia. Mari datang menyembah Dia. Katakan Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia bantu keselamatan. Puji Dia, Tuhan Raja Maha Besar. Amin. Masih kita angkat pujian sekali lagi. Kita katakan Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Amin. Katakan mari datang menyembah Dia. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia bantu keselamatan. Puji Dia, Tuhan Raja Maha Besar. Katakan dengan bersuka.
Jemaat Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian kita, Bila Ku Lihat Bintang Gemerlapan. Bila ku lihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darah yang kudus. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. 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 Sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar Kau Allahku. Mari kita berdoa. Benar Tuhan, sungguh besar Engkau Allah kami Tuhan. Tidak mampu kami menyelami setiap perbuatan tangan-Mu di dalam kehidupan kami ya Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, bimbinglah kami dengan firman Tuhan untuk kami dapat mengetahui apa yang sedang Tuhan perbuat di dalam kehidupan kami di saat ini Tuhan, sehingga kami dapat melangkah dalam kasih dan kebenaran Tuhan. Tuhan berkati kami semua di saat ini yang akan mendengarkan firman Tuhan dan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan urapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga sungguh-sungguh di saat ini kami sama-sama diberkati oleh firman Tuhan. Kuasa iblis yang mencoba untuk mengganggu konsentrasi kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Berfirmanlah bagi kami Bapa, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita masuk lagi dalam perenungan firman Tuhan. Saya mengajak kita langsung saja kita melihat dalam firman Tuhan yang akan kita renungkan pagi hari ini, terambil di dalam Yosua pasalnya yang ke-24. Yosua pasal 24, kita mau lihat dan baca dalam ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-18. Saya akan membacakan firman Tuhan ini untuk kita semua.
Yosua pasal 24 ayat 14 sampai yang ke-18 firman Tuhan berbunyi demikian. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, Dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh, dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini, di depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita. Ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat di dalam kehidupan ini, hidup ini kita selalu diperhadapkan dengan memilih. Ya. Kita selalu menghadapi hal yang namanya memilih di dalam kehidupan kita. Mulai dari kita bangun tidur sampai ketika kita mau tidur pun tetap terkadang di pikiran kita selalu terbayang dengan bagaimana kita harus memilih sesuatu di dalam kehidupan kita. Hal apa yang harus kita putuskan dalam kehidupan kita. Kita mengalami kesusahan ketika kita harus memilih salah satu di antara banyak pilihan. Ya. Kita juga mengalami kesusahan ketika kita mau memilih tetapi kita sedang dipengaruhi. Ya. Tetapi ingatlah bahwa ketika kita memilih sesuatu selalu ada konsekuensinya yang harus kita hadapi di kemudian hari atas pilihan yang kita ambil. Ini pun yang dialami oleh umat Israel pada saat itu, ya, di mana mereka harus memilih kepada siapa mereka harus beribadah, kepada Allah lain yang di seberang sungai Efrat yang di mana disembah oleh nenek moyang mereka, atau mereka harus menyembah Allah lain, Allahnya orang Amori tempat yang mereka diami saat itu, ataukah mereka harus menyembah kepada Tuhan pencipta langit dan bumi yang setia memimpin langkah hidup mereka keluar dari tanah Mesir dan masuk ke tanah perjanjian. Mereka harus memilih, ya, kemana mereka harus beribadah, kepada siapa mereka harus beribadah. Oleh sebab itu Yosua mengumpulkan mereka, Yosua mendesak mereka, dan Yosua mengingatkan mereka agar mereka semua dapat beribadah kepada Allah yang sejati, yaitu Allah pencipta langit dan bumi yang telah memimpin mereka keluar dari tanah Mesir masuk ke dalam tanah perjanjian. Sehingga kita lihat di dalam firman Tuhan yang kita renungkan, akhirnya umat Israel mengambil keputusan untuk beribadah kepada Allah yang sejati. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema kita pada pagi hari ini kita berbicara tentang beribadah. Tema kita yaitu keluarga yang sehat adalah keluarga yang beribadah kepada Allah. Ya. Kenapa dikatakan keluarga yang sehat adalah keluarga yang beribadah kepada Allah? Karena keluarga yang sehat adalah keluarga yang terus harus menjalin hubungan dengan Allah, sumber kehidupannya. Sehingga ketika iman keluarga itu selalu bertumbuh, itu melambangkan bahwa keluarga itu adalah keluarga yang sehat. Ya. Kalau keluarga yang tidak menjaga hubungannya dengan sumber kehidupannya yaitu Allah, pasti keluarga itu tidak akan mengalami pertumbuhan. Itu akan menjadi keluarga yang tidak sehat. Ya. Oleh sebab itu, kenapa tema kita pada pagi hari ini adalah keluarga yang sehat, adalah keluarga yang beribadah kepada Tuhan.
Kalau kita lihat di dalam teks firman Tuhan ini, kita akan melihat tentang bagaimana ibadah. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita berbicara tentang beribadah kepada Allah, itu menandakan bahwa bagaimana seseorang datang kepada Allah, ia memuji dan menyembah Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan dan berdoa. Ya, semua hal ini tidak bisa dilepas pisahkan daripada yang namanya ibadah. Ya, orang kalau berdoa saja tanpa mendengarkan firman Tuhan, dia pasti akan berdoa menurut kehendak dan keinginan hatinya. Ya, apa yang dia doakan itu berasal daripada keinginan hatinya, bukan lagi berasal dari kehendak Tuhan. Kalau orang berdoa tanpa memuji dan menyembah Tuhan, ya, tanpa mengagungkan Tuhan, itu melambangkan bahwa orang itu sedang membuat Tuhan seperti pembantunya, di mana dia mau minta saja, ya, tanpa dia menjalin hubungan dengan Tuhan dengan baik. Ya. Jadi datang kepada Allah, memuji dan menyembah Allah, mendengarkan firman Allah dan berdoa, itu adalah satu kesatuan di dalam ibadah yang tidak bisa kita lepas pisahkan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lewat firman Tuhan ini kita akan belajar bagaimana agar kita bisa sungguh-sungguh mengambil keputusan yang tepat untuk dapat beribadah kepada Tuhan. Seperti keputusan yang diambil oleh umat Israel bahwa mereka harus beribadah kepada Tuhan, kepada Allah yang sejati di dalam kehidupan mereka. Di dalam teks firman Tuhan ini kita akan melihat, ya, tentang bagaimana Yosua bisa untuk mengumpulkan umat, membawa mereka untuk datang kepada Tuhan dan mengambil keputusan untuk mau beribadah kepada Tuhan. Yang pertama kita lihat di sini, ya, bagaimana di dalam ayatnya yang pertama dari pasal 24 ayat yang pertama, di situ kita lihat bagaimana Yosua mengumpulkan semua suku Israel dan juga dia membawa mereka datang menghadap kepada Allah. Ini satu hal yang penting. Ketika Yosua mengumpulkan umat Israel, ya, ke-12 suku untuk datang beribadah, untuk datang berkumpul, dia membawa mereka datang kepada Allah. Ya, ini yang pertama dilakukan oleh Yosua. Sekarang bagaimana dengan kehidupan kita di saat ini, ya? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam satu keluarga itu kita harus bersekutu, ya, di mana kita beribadah dan berdoa kepada Tuhan. Ya. Ketika kita bersekutu, ya, kita beribadah kepada Tuhan, itu membuat kita menjadi satu keluarga yang sejati. Ya. Karena kita hanya memandang kepada Allah. Oleh sebab itu betapa pentingnya untuk bagaimana kita membangun keluarga kita untuk datang kepada Allah. Karena ketika kita menjadikan Allah sebagai patokan di dalam kehidupan kita, kita fokus terhadap Allah, maka kita akan berjalan bersama-sama satu tujuan. Ya, kita bisa bayangkan bagaimana kalau kita hidup dalam keluarga, kita hidup dengan jalan masing-masing, tidak ada satu hal pun yang bisa mempersatukan kita. Itu pasti akan sulit. Bagaimana kita mengambil keputusan hidup sendiri-sendiri, ya, orang tua dengan keputusannya, anak dengan keputusannya, ya, saudara-saudara dengan cara hidupnya masing-masing, tanpa ada yang mendasari di mana mereka harus hidup, itu pasti akan membuat mereka terpisah. Pasti akan membuat mereka tiap hari, tiap saat mungkin bisa berkelahi, berselisih paham. Ya. Oleh sebab itu, pentingnya untuk kita membawa keluarga kita menuju kepada satu jalan, yaitu menghadap kepada Allah. Karena ketika kita menghadap kepada Allah, kita memfokuskan hati dan pikiran kita, memfokuskan tujuan kepada keluarga kita, kepada satu tujuan, yaitu kepada tujuannya Allah. Sehingga di sini kita dapat berjalan bersama-sama, sehati sepikir di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita lihat di dalam teks firman Tuhan ini, kita bisa melihat bagaimana Yosua mengumpulkan ke-12 suku dan menghadapkan mereka kepada Allah, sehingga akhirnya mereka dapat bersatu
untuk mengambil sebuah keputusan memandang kepada satu tujuan, yaitu kepada Allah. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita selalu bawa keluarga kita untuk datang kepada Allah, beribadah kepada Allah selalu. Kita memuji Tuhan, kita dengarkan firman Tuhan, dan kita berdoa. Itu akan membuat keluarga kita menjadi keluarga yang sejati, yang hidup di dalam satu tujuan, tujuannya Allah. Selanjutnya yang kedua, kalau kita melihat ya, Yosua ketika dia mengumpulkan ke-12 suku, dia mengumpulkan umat Israel, ya, yang disampaikannya adalah bagaimana dia menyampaikan firman Allah, yang ditugaskan Allah kepada Yosua, bagaimana dia harus menyampaikan firman itu kepada mereka. Ya. Dia membukakan hati umat Israel. Ya. Dia menyampaikan segala kebaikan Allah, ya, yang pernah Allah berikan kepada umat Israel. Kalau kita lihat di dalam ayatnya yang kedua sampai dengan ayatnya yang ke-13. Di sini kita lihat bagaimana Yosua menjelaskan tentang kasih setia Allah kepada umat Israel. Bagaimana pemeliharaan Allah terhadap mereka, bagaimana Allah menuntun mereka dengan cara yang luar biasa. Tujuan Yosua, ya, supaya mereka mengenal Allah, supaya mereka sadar bahwa selama ini Allah yang selalu memelihara dan menyelamatkan hidup mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimanakah dengan keadaan keluarga kita saat ini? Sudahkah setiap orang tua mengumpulkan anak-anaknya dan anggota keluarganya untuk mengambil waktu untuk beribadah kepada Tuhan, untuk menceritakan tentang kasih setia Tuhan dalam hidup keluarga mereka? Ataukah sebaliknya? Ataukah kita hanya mengumpulkan dan hanya menyampaikan bahwa saya bisa ada sampai saat ini karena kehebatan saya? Keluarga kita bisa sampai sukses sampai saat ini, itu karena usaha pribadi, usaha sendiri. Ya. Atau mungkin kita hanya menceritakan Tuhan-Tuhan yang lain bagi keluarga kita. Ya. Kita masih berbangga dengan apa yang kita miliki, dengan kuasa-kuasa kegelapan, masih berbangga dengan kuasa-kuasa nenek moyang yang saat ini masih kita pakai. Ya. Dan kita menganggap itu sebagai Tuhan kita di saat ini. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam ayatnya yang ke-19 di situ firman Tuhan mengatakan, berhati-hatilah karena Allah kita adalah Allah yang cemburu. Ya. Dia adalah Allah yang cemburu. Dia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Ya. Ketika engkau menduakannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya. Mari kita kembali untuk membangun keluarga kita, ya. Bersekutu kepada Tuhan, kita sampaikan firman Tuhan, kita sampaikan kasih setia Tuhan yang terus kita rasakan dari hari lepas hari kepada setiap anggota keluarga kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya, kita lihat di dalam ayatnya yang ke-14 sampai ayat yang ke-18. Di situ bagaimana Yosua memperbaharui perjanjian mereka dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita lihat dalam firman Tuhan ini bagaimana Yosua membukakan pintu hati umat Israel untuk datang beribadah kepada Tuhan, beribadah kepada Allah yang sejati. Ya. Ketika mereka mengalami kesadaran, ketika umat Israel mulai sadar dengan nasihat yang disampaikan oleh Yosua, mereka pun mengambil keputusan untuk beribadah kepada Allah. Dan Yosua pun memperbaharui perjanjian mereka dengan Tuhan yang sempat hancur sebelumnya, ya, karena mereka sempat berbalik. Ya. Mereka mulai berkomitmen untuk kembali beribadah kepada Allah yang sejati, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, yang telah membebaskan, menyelamatkan, memimpin, dan yang telah memberikan mereka tempat yang terbaik, yaitu di tanah perjanjian. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah di saat ini kita buat persekutuan ibadah kita, ibadah keluarga kita dengan baik dan benar. Ya,
Buatlah persekutuan ibadah kita yang membawa keluarga kita dan orang-orang yang bersekutu dengan kita mengalami perubahan iman dan menjadi lebih baik dan mengambil keputusan untuk sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Jangan buat persekutuan ibadahmu ternoda dan tidak berkenan saat ini dengan hal-hal yang tidak berguna. Fokuskanlah ya dengan hal-hal yang rohani yang membuat kita terus bertumbuh. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, buatlah ibadah keluarga kita menjadi keluarga yang beribadah kepada Tuhan, ya, dengan fokus kepada hal-hal yang rohani. Jauhkan persekutuan keluarga kita dari hal-hal yang tidak berguna, hal-hal dunia yang membuat ibadah kita ternodai. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk mengakhiri firman Tuhan ini, mari kita lihat ayatnya yang ke-19. Di situ firman Tuhan berkata demikian. Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab Dia Allah yang kudus, Dia Allah yang cemburu. Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Jadi inti daripada firman Tuhan ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, beribadahlah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bangun keluarga kita menjadi keluarga yang sehat, keluarga yang beribadah kepada Tuhan. Hidup yang diberkati bukan masalah makan dan minum, bukan masalah harta, tetapi hidup yang diberkati adalah masalah keselamatan. Bapak Ibu tidak berdoa kepada Tuhan, tidak beribadah kepada Tuhan, ingat, Tuhan tidak akan mengampuni kesalahanmu dan dosamu. Kalau dosamu tidak diampuni, kesalahan tidak diampuni, itu menandakan kita tidak ada di dalam kerajaan sorga. Jadi beribadahlah kepada Tuhan, sehingga kita mendapatkan tempat yang layak di hadapan Tuhan, tempat yang dijanjikan Tuhan bagi setiap orang percaya, yaitu hidup di dalam kerajaan sorga. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk kasih setiamu Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang terus dapat kami dengarkan di saat ini Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini dapat menerangi langkah hidup kami Tuhan, untuk kami dapat menjadi keluarga yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, yang takut akan Tuhan, sehingga kami mau dipimpin selalu oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan, biarlah firman Tuhan terus bekerja di dalam hati dan pikiran kami. Dan di saat ini juga Tuhan, kami mau berdoa menaikkan segala doa syafaat kami Tuhan. Namun sebelumnya kami mengucap syukur untuk kasih dan pertolongan Tuhan atas pemeliharaan Tuhan selama 1 minggu kehidupan kami ini Tuhan. Baik secara pribadi, keluarga, berjemaat, dan dalam pelayanan kami Tuhan. Kami mengucap syukur juga untuk jemaat Tuhan yang sudah berulang tahun sepanjang minggu ini Tuhan. Biarlah mereka selalu disertai dan diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa Tuhan menyerahkan untuk setiap hamba Tuhan dan pengurus di gereja ini Tuhan, agar terus dapat bekerja sama dengan baik dalam sehati sepikir untuk mengembangkan pelayanan di tempat ini Tuhan. Kami berdoa Bapa menyerahkan untuk pelayanan minggu berjalan, kiranya Tuhan Yesus menyertai dan memberkati. Berkati setiap program pelayanan yang ada di gereja ini Tuhan, agar terus dipimpin oleh kuasa Roh Kudus Tuhan, sehingga setiap program pelayanan ini Tuhan dapat menjadi berkat bagi orang-orang yang kami layani, dan terlebihnya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk pengembangan dan kemajuan pelayanan Gereja Victory Tuhan, kiranya Tuhan Yesus menyertai dan memberkati. Tuhan menolong kami Tuhan untuk dapat mengembangkan dan memajukan pelayanan ini Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk pergumulan jemaat, baik itu secara ekonomi, pekerjaan rumah tangga, dan kehidupan anak-anak. Tuhan kiranya menyertai dan memberkati seluruh kehidupan kami jemaat di tempat ini Tuhan. Pergumulan kami untuk ekonomi Tuhan, Tuhan tolong sehingga kami dicukupkan selalu dalam kebutuhan hidup kami dari hari lepas hari. Tuhan berkati kami juga agar kami tetap dapat menjadi berkat bagi orang-orang di luar sana yang membutuhkan pertolongan Tuhan.
Tuhan berkati pekerjaan yang kami jalani saat ini Tuhan, agar pekerjaan yang kami jalani saat ini Tuhan dapat menjadi sumber berkat bagi kami untuk memenuhi kebutuhan kehidupan keluarga kami dan untuk mendukung pelayanan di tempat ini Tuhan. Tuhan berkati setiap rumah tangga, agar Tuhan berkati seluruh kehidupan Tuhan. Tuhan berkati kehidupan anak-anak, orang tua. Tuhan memberkati kami semua Tuhan. Berkati hubungan orang tua dengan anak agar tetap terjalin dengan baik. Hubungan suami istri agar juga dapat berjalan dengan baik dalam kasih dan kebenaran Tuhan. Tuhan berkati keluarga semua Tuhan, sehingga mereka tetap dapat hidup dalam kasih dan kebenaran Tuhan. Hidup yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, hidup yang sungguh-sungguh mengharapkan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan mereka dari hari lepas hari. Menjadi keluarga yang sungguh-sungguh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga Tuhan untuk keluarga Bapak Daniel Dubu di tempat ini yang sudah menyediakan tempat bagi kami untuk beribadah. Kiranya juga Tuhan menyertai dan memberkati kehidupannya bersama dengan keluarga. Terima kasih Tuhan. Dan untuk setiap keluarga-keluarga di tempat ini yang tetap setia mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan, kiranya juga Tuhan menyertai dan memberkati seluruh kehidupan mereka Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk sinode, agar Tuhan juga menyertai dan memberkati dalam persiapan untuk sidang sinode. Tuhan berkati waktu dan tempat. Kami berdoa biarlah Tuhan yang memberikan yang terbaik Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan waktu dan tempat yang terbaik Tuhan. Berkati agar semuanya dapat berjalan dengan baik. Setiap program pelayanan yang akan dikerjakan dan direncanakan, biarlah Tuhan turut ambil serta untuk merancangkan segala sesuatu yang baik dalam pelayanan gereja ini Tuhan, terkhusus untuk sinode Tuhan, sehingga semua menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan menyerahkan untuk gereja-gereja dan setiap para hamba Tuhan yang ada di seluruh dunia yang saat ini sedang mengerjakan pekerjaan pelayanan Tuhan, baik itu pendeta, penginjil, para misionaris dan setiap orang yang mendukung pelayanan baik lewat doa maupun dana. Biarnya Tuhan juga memberkati, Tuhan berikan kekuatan, kesetiaan, sukacita dalam melayani Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia, kiranya Tuhan menyertai dan memberkati selalu. Tuhan tolong para pemimpin kami dari presiden sampai RT RW, Tuhan berkati mereka dalam menjalankan tugas tanggung jawab mereka. Biar rasa takut akan Tuhan ada di dalam hati mereka Tuhan, sehingga mereka dapat membawa damai sejahtera dari Allah bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kami berdoa juga Tuhan untuk setiap bencana yang terjadi, masalah yang terjadi, terkhususnya untuk COVID yang menimpa bangsa kami Tuhan dan seluruh dunia ini Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam dunia ini Tuhan, termasuk bangsa kami, semua terjadi atas sekehendak dan seizin Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, ajarkan kami anak-anak Tuhan untuk tetap kuat dalam iman pengharapan di dalam Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Untuk kami selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga di dalam pergumulan hidup ini Tuhan, kami anak-anak Tuhan tetap setia, tetap memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami rindu Engkau memberkati bangsa kami Indonesia Tuhan. Sehingga bangsa ini penuh dengan kemuliaan Tuhan dan dipakai Tuhan untuk menjadi alat untuk memuliakan Tuhan bagi bangsa-bangsa lainnya. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga Tuhan menyerahkan untuk persembahan yang telah kami berikan. Tuhan berkati sehingga persembahan yang kami berikan ini berguna bagi pekerjaan pelayanan Tuhan di tempat ini. Berkati tangan-tangan yang sudah memberi Tuhan maupun yang belum sempat memberi. Biarnya Tuhan memberkati dan Tuhan membalas setiap usaha mereka Tuhan untuk memajukan pekerjaan pelayanan Tuhan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan di saat ini Tuhan, kami akan mengakhiri doa syafaat kami dengan doa Bapa kami yang Engkau ajarkan bagi setiap orang yang percaya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Engkau membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat Tuhan, puji nama Tuhan, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Saat ini kita akan memberikan persembahan. Untuk persembahan boleh dimasukkan ke dalam amplop dan diserahkan ke bendahara. Sambil persembahan dijalankan, mari kita angkat pujian kita. Betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Allah yang agung maha kuasa. Allah yang agung maha kuasa. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita akan menyaksikan warta jemaat sepekan. Shalom Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kami akan menyampaikan info sepekan Gria Victory Sorong. Dengan penuh sukacita, kami menyambut Bapak Ibu Saudara dalam ibadah pada pagi hari ini. Sehubungan dengan karantina wilayah yang diberlakukan oleh pemerintah Kota Sorong, maka kita akan tetap melakukan ibadah secara online melalui Zoom, YouTube, dan Facebook Gria Victory. Berikut jadwal ibadah pelayanan sepekan. Dengan imanku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Angkatkan aku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Tuhan kata aku nyatakan kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Demikian info sepekan, Gembala dan seluruh pengerja Gria Victory mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Waktunya talenta terbaik dari gereja Anda bersinar. Bagi Anda yang telah bergabung menjadi bagian dari jaringan gereja CBN Indonesia, ada kabar baik untuk Anda. Dalam rangka HUT CBN yang ke-22 tahun, CBN mengajak untuk ayo ikuti Church Talent Festival 2021. Ayo tampilkan talenta-talenta terbaik dari anak-anak dan remaja di gereja Anda. Bakat anak-anak ini sudah selayaknya ditujukan ke seluruh Indonesia, bahkan dunia, supaya terang kasih Kristus bisa terpancarkan lewat karya mereka. Are you ready? Pendaftaran dan pengiriman karya 9 Juli sampai 8 Agustus 2021. Mari bergabung dengan ribuan gereja mitra CBN di Indonesia. Kunjungi link ini dan daftar sekarang. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan pujian kita, Tak Ku Tahu Kan Hari Esok. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh
tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami akan masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tak ku tahu kan hari esok, tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami akan masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami akan masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tangan Tuhan yang pegang. Kita akan segera mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita telah beribadah di hadapan Tuhan. Puji-pujian telah kita naikkan di hadapannya. Kebenaran firman-Nya telah disampaikannya kepada kita. Hidupilah kebenaran firman-Nya, membawa engkau kepada sukacita, damai sejahtera, pengharapan yang sejati kepada Tuhan. Dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk, kita mengambil saat teduh. Amin. Baik, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, khususnya jemaat Gereja Injil Agape Indonesia, jemaat Victory Sorong. Sebagai gembala, saya tetap berharap kepada kita untuk kita tetap menjaga kesehatan. Dan tidak hanya itu, dalam masa-masa seperti ini, doa dan harapan saya kita tetap terhubung kepada Tuhan, karena kita tahu hanya di situ letak kekuatan kita. Sekali lagi, terima kasih untuk semua keluarga jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.